Bab 1021, tanpa izin suamiku, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi raja? Terjadi kegemparan di seluruh aula. Tentu saja, ada juga beberapa orang dengan wajah tenang, yang sudah lama menduga hal seperti itu akan terjadi. Bagaimanapun, Raja Nanli sudah menyerah kepada Chen Chang'an. Dan Chen Chang'an ingin menjadi Raja Nanli, dan itu wajar saja. Tetapi, namun satu hal yang tidak bisa diabaikan. Meskipun kekuatan tempur Chen Chang'an jauh lebih hebat daripada Raja Nanli, dan bahkan melihat seluruh Nanli, dia tidak dapat dihentikan. Namun ini tidak berarti bahwa Chen Chang'an dapat menjadi Raja Nanli. Jika Chen Chang'an ingin menjadi Raja Nanli, dia harus disetujui oleh para leluhur galaksi Nanli. Hanya dengan persetujuan para leluhur kita dapat menjadi Raja Nanli. Bukannya Chen Chang'an mengalahkan Raja Nanli dan ingin menjadi Raja Nanli, dia bisa melakukannya. Dan, di hati banyak biksu di Nanli, mereka percaya bahwa yang paling kuat bukanlah Raja Nanli, tetapi leluhur galaksi Nanli. Saja, para leluhur sudah lama tidak lahir. Tentu saja, tidak banyak orang yang pernah melihat kengerian para leluhur. Namun, beberapa orang tahu betapa kuatnya para leluhur. Jika para leluhur bergerak, bukannya Chen Chang'an akan mengalahkannya. Jadi, mereka semua menantikan kelahiran para leluhur mereka, dan mengurus orang ini Chen Chang'an. Sekarang, terjadi keributan di aula. Amiao memandang orang-orang ini dengan tidak puas. Tuan muda, mereka tampaknya tidak puas bahwa Anda adalah Raja Nanli. Orang-orang ini, seharusnya menjadi kehormatan mereka bahwa putranya dapat menjadi raja mereka. Di Yuheng, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin melayani putranya. Untuk ini, ekspresi Chen Chang'an tampak tenang, dan dia memandang orang-orang ini dengan ringan. Dia mendengarkan apa yang mereka katakan dengan tenang, tanpa peduli sama sekali. Itu juga karena Chen Chang'an tidak melakukan apapun kepada Roh Kudus yang hadir. Itu juga membuat mereka semakin buruk. Namun saat ini, Chen Chang'an bergerak tiba-tiba. Darinya, paksaan yang mencengangkan meletus. Seperti hujan deras yang tiba-tiba, langit terkoyak. Wajah para dewa suci yang masih berbicara tentang keributan itu, wajah mereka berubah drastis. Satu persatu, mereka penuh dengan keterkejutan dan kepanikan. Kekuatan ini melampaui semua yang mereka bayangkan. Terutama para roh suci yang belum melihat metode Chen Chang'an, merasakan paksaan yang berasal dari Chen Chang'an. Wajah mereka berubah drastis, mereka sangat terkejut, ngeri. Pada saat ini, saya melihat Chen Chang'an perlahan bangkit dari tahta. Saat Chen Chang'an perlahan bangkit dari singgasana, selain 10 bawahan Chen Chang'an dari Roh Kudus, ada juga Raja Nanli dan Amiao. Semua orang tidak dapat menahan kekuatan itu, dan kaki mereka perlahan menekuk, kekuatan yang tidak dapat mereka lawan. Suruh mereka berlutut di tanah. Untuk mengetahuinya, manakah dari Roh Kudus yang hadir ini yang bukan sosok yang tinggi di atas? Dapat dikatakan bahwa mereka telah mampu berkultivasi hingga keadaan saat ini, dan mereka tidak pernah berlutut kepada siapapun. Namun hari ini, di depan Chen Chang'an, mereka sama sekali tidak dapat melawan. Bang, 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 bang. Para roh suci yang hadir, satu demi satu, berlutut dengan berat. Martabat mereka dengan mudah diinjak-injak oleh Chen Chang'an. Dan saat ini, para dewa suci ini memiliki ekspresi yang berbeda. Ada yang sangat terkejut, ada yang wajahnya memerah, sangat marah. Ada juga yang terlihat bingung, dan saya belum menanggapi, tunggu dan seterusnya. Jalan Chen Chang'an. Saya ingin menjadi Raja Nanli Anda, tetapi bukan giliran Anda untuk menunjuk jari di sini. Tatapan matanya menyapu dari roh-roh suci yang hadir. Tatapan matanya dalam,
seperti lubang hitam tak berujung, menangkap jiwa. Tak satu pun roh suci yang hadir Bi. Rani menatapnya. Ketika tatapan mata Chen Chang'an menyapu, dia tak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya, atau menghindari garis pandang Chen Chang'an. Dalam sekejap, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Baiklah, sepertinya tak seorang pun menunjuk jari lagi. Namun pada saat ini, sebuah suara tua dan rendah terdengar. Tanpa izin dari orang tua itu, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi raja? Chen Chang'an sedikit terkejut. Dia tampaknya tak menyangka akan ada orang yang berani menentangnya. Dia melihat ke arah pintu aula utama. Namun, yang kulihat adalah gerbang istana. Seorang lelaki tua reyot dan kurus memegang tongkat berkepala naga dan menatap Chen Chang'an dengan dingin. Dan di belakang lelaki tua kurus itu ada Ning Bingxian. Wajah Ning Bingxian pucat, tak berdarah, dan tubuhnya tidak berfluktuasi dalam kultivasi, seolah-olah kekuatannya terpenjara. Ketika Ning Bingxian melihat Chen Chang'an, wajahnya yang pucat tampak terkejut. Namun, saat memikirkan Roh Kudus yang bermartabat telah ditangkap hidup-hidup oleh seorang lelaki tua yang bau, dan sekarang berada di hadapan Chen Chang'an, dia tampak sedikit malu. Melihat ini, Chen Chang'an menyipitkan matanya. Lelaki tua itu mendengus dingin, menginjak tongkat penyangga kepala naga, dan berjalan ke aula tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, mata semua orang tertuju padanya. Bab 1022, Leluhur Nanli, hancur dengan satu jari. Itu leluhur. Leluhur telah lahir. Sekarang leluhur sudah ada di sini. Aku ingin melihat, apakah Chen Chang'an ini masih bisa menjadi Raja Nanli. Semua orang berpikir, satu persatu, sangat senang. Mereka semua menantikan tindakan leluhur untuk memberi pelajaran yang baik kepada Chen Chang'an. Pria tua kurus itu berjalan ke aula. Ning Bingxian, yang berada di belakangnya, tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, dan mengikuti pria tua kurus itu masuk. Orang tua itu adalah leluhur Nanli. Nak, itu kamu ingin menjadi raja di Nanli. Pria tua kurus itu berbicara dengan suara dingin, dan kata-katanya dipenuhi dengan penghinaan terhadap Chen Chang'an. Miao sedikit cemberut, orang tua ini berani bersikap sombong di depan tuan muda, jadi aku harus menemuimu. Berapa lama kamu bisa bersikap sombong? Tunggu sebentar dan lihat bagaimana putranya mengajarimu bahwa kamu tidak punya makanan enak. Jalan Chen Chang'an, leluhur Nanli, ya, aku ingin menjadi raja di galaksi Nanli. Mulai sekarang, galaksi Nanli ini milikku. Beraninya kau, jadi, kau melawanku. Di aula utama, leluhur Chen Chang'an dan Nanli saling bersaing. Sejujurnya, bagi roh-roh suci di aula ini, mereka semua menantikan pertarungan Chen Chang'an dan leluhur Nanli. Dari paksaan yang baru saja meletus dari Chen Chang'an, itu mengerikan dan mengejutkan. Jangan biarkan seorang pun dari mereka mampu melawan dan langsung ditekan ke tanah. Mereka tahu bahwa Chen Chang'an ini kuat, dan tidak ada satupun dari mereka yang merupakan lawan Chen Chang'an. Namun, bagi mereka sekarang, mereka penuh dengan kepercayaan pada leluhur Nanli. Bagaimanapun, sejak awal kultivasi mereka, di galaksi Nanli, selalu ada legenda leluhur Nanli. Mereka tumbuh dan bangkit selangkah demi selangkah mendengarkan legenda leluhur Nanli, dan mereka terpesona olehnya. Jadi, mereka berpikir bahwa leluhur Nanli jauh lebih kuat daripada Chen Chang'an. Chen Chang'an sama sekali bukan tandingan leluhur Nanli. Sekarang, leluhur Nanli telah lahir, maka Chen Chang'an pasti akan mati di tangan leluhur Nanli. Semua orang menantikan hasil ini. Namun, pada akhirnya, apakah itu benar-benar akan terjadi? Baru pada menit terakhir, sayangnya tidak ada yang tahu. Chen Chang'an berhadapan dengan leluhur Nanli,
ekspresinya acuh tak acuh dan tenang, dan dia tidak melihat kegembiraan, kemarahan, kesedihan, atau kegembiraan dalam dirinya. Dari awal hingga akhir, tenang dan acuh tak acuh. Dengan kata lain, ini memberi kesan bahwa Chen Chang'an tidak membawa leluhur Nanli yang hadir di matanya. Leluhur Nanli jelas melihat sikap Chen Chang'an terhadapnya dari sorot mata Chen Chang'an. Tatapannya menjadi lebih dingin. Dasar pria yang ceroboh. Kemudian, aku melihat leluhur Nanli itu, mengangkat tangannya dan meraihnya. Tubuh Ning Bingxian sama sekali tidak berada di bawah kendalinya dan melesat maju. Wah, kau kenal wanita ini. Selesai. Di tangan leluhur Nanli, sebilah pisau panjang tiba-tiba muncul. Dia memegang pisau panjang di tangannya, dengan aura pembunuh. Sebilah pisau menebas Ning Bingxian. Di depan Chen Chang'an, bunuh dia. Sepertinya, leluhur Nanli ingin menamparkan wajah Chen Chang'an. Namun, pisau panjang di tangan leluhur Nanli hendak menebas Ning Bingxian. Saat Ning Bingxian dibacok sampai mati. Namun, melihat Chen Chang'an tanpa tergesa-gesa, dia menjentikkan jarinya. Aku melihat ujung jarinya, dan cahaya keemasan terpancar. Saat cahaya keemasan ini mengenai pisau panjang itu, hal-hal yang mengejutkan terjadi. Pisau panjang itu hancur dalam sekejap, lalu berubah menjadi berkeping-keping. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka sedikit terkejut. Tampaknya dia tidak menyangka pisau panjang di tangan leluhur Nanli begitu rapuh, dan itu hancur oleh jari Chen Chang'an. Tetapi, hanya leluhur Nanli yang tahu seberapa kuat pisau panjang di tangannya. Ini adalah artefak dari langit berbintang tingkat tinggi. Bahkan di tahap tengah Roh Kudus, atau bahkan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di tahap akhir Roh Kudus, mustahil untuk menghancurkan pedang panjang ini sama sekali. Tetapi di tangan Chen Chang'an, senjata ilahinya hancur oleh satu jari. Ini benar-benar menumbangkan kognisi leluhur Nanli. Saat ini, hati leluhur Nanli terkejut, dan seluruh orang benar-benar tercengang. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Bagaimana Chen Chang'an melakukannya? Semua orang juga menemukan bahwa ekspresi leluhur Nanli tampak sangat tidak normal saat ini. Bab 1023, Selangkah demi selangkah, sang leluhur berlutut. Bukankah hanya sebuah pisau yang hancur karena perintah Chen Chang'an, mengapa leluhur Nanli menunjukkan ekspresi seperti itu? Inilah yang bahkan tidak mereka pahami. Semua ini, hanya leluhur Tuan Nanli yang mengerti betapa berharganya pisaunya sendiri. Betapa kuatnya. Bahkan seorang biksu yang kuat yang telah melangkah ke tahap tengah Roh Kudus, atau bahkan seorang biksu yang kuat yang telah melangkah ke tahap akhir Roh Kudus, tidak akan pernah ingin menghancurkan pedang panjang di tangannya. Tetapi itu begitu mudah dipatahkan oleh Chen Chang'an. Begitu, segera, leluhur Nanli itu, dia langsung tercengang. Dan para biksu yang hadir ini tidak tahu kunci di dalamnya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memahami suasana hati leluhur Nanli saat ini. Melihat bahwa ekspresi leluhur Nanli salah, meskipun mereka bingung dalam hati mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, leluhur Nanli kembali sadar. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutan di hatinya. Jalan leluhur tua Nanli. Kamu, siapa kamu? Suaranya rendah, dan pada saat yang sama, suaranya sedikit bermartabat dan menakutkan. Chen Chang'an tidak menjawab Patriark Nanli, tetapi hanya berjalan menuju Patriark Nanli selangkah demi selangkah. Setiap langkah keluar, ada semacam irama yang menakjubkan. Rasanya seperti menginjak jantung leluhur Nanli. Jantung leluhur Nanli tiba-tiba menegang. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram jantung. Tidak bisa bernapas. Wajah leluhur Nanli berangsur-angsur menjadi pucat.
Keringat dingin keluar dari dahinya. Leluhur Nanli benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu, di depannya, keberadaan mengerikan macam apa yang sedang dia hadapi. Itu telah menumbangkan kognisi leluhur Nanli. Semua orang juga menemukan bahwa wajah leluhur Nanli sangat salah, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Leluhur tampaknya sedikit salah. Ya, wajah leluhur tua itu tampaknya menjadi pucat, dan tampaknya ada ekspresi ketakutan di matanya. Mungkinkah leluhur takut pada Chen Chang'an? Bagaimana mungkin? Kekuatan leluhur begitu kuat, leluhur dan Raja Nanli sama sekali tidak setingkat. Ya, benar, Chen Chang'an dapat mengalahkan Raja Nanli, tetapi itu tidak berarti bahwa dia dapat mengalahkan Chen Chang'an. Kekuatan Chen Chang'an jelas tidak sebanding dengan leluhur, jadi kita pasti salah paham. Ya, saya juga berpikir kita salah. Dalam bisikan mereka, Chen Chang'an telah berjalan menuju Patriark Nanli selangkah demi selangkah. Untuk mengatakan bahwa pada awalnya, kinerja leluhur Nanli tidak jelas. Jadi sekarang, itu benar-benar menarik perhatian. Wajah leluhur Nanli sangat pucat sehingga tidak ada darah sama sekali. Dari upaya pertama untuk tetap tenang, hingga tidak dapat berdiri diam dan melangkah mundur. Kemudian tidak dapat kembali. Seluruh orang membeku di tempat. Kaki gemetar, tak tertahankan, dan perlahan-lahan menjadi bengkok. Semua orang di aula menonton. Sampai saat ini, mereka benar-benar mempercayainya. Tanpa diduga, ketika orang sekuat leluhur Nanli menghadapi Chen Chang'an, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Akhirnya, Chen Chang'an berjalan di depan leluhur Nanli. Dan leluhur Nanli tidak dapat bertahan lagi. Terdengar suara, embusan, lutut leluhur Nanli jatuh dengan keras ke tanah. Saat leluhur Nanli berlutut, semua orang benar-benar tercengang, satu persatu, tercengang dan tercengang. Ini, ya Tuhan, leluhur benar-benar berlutut. Bagaimana ini mungkin? Itu pasti tidak benar, sangat menakutkan. Chen Chang'an bahkan lebih kuat dari leluhur Nanli. Sudah berakhir, bahkan leluhur bukanlah lawannya. Melihat seluruh Nanli, siapa lagi yang bisa menghentikan Chen Chang'an menjadi Bab 1024, Ziyue tersesat, temukan dia. Leluhur Nanli berlutut, wajahnya pucat pasi, dan tidak ada darah sama sekali. Dia putus asa dan ketakutan. Semua yang terjadi di depan mataku. Leluhur Nanli telah melihat kengerian Chen Chang'an. Bahkan dia sama sekali bukan tandingan Chen Chang'an. Bahkan, berikan leluhur tua Nanli perasaan. Itu seperti semut. Jika Chen Chang'an ingin membunuhnya, dia bisa dilenyapkan dengan mengangkat tangannya. Perasaan ini membuat leluhur Nanli bergidik. Mengerikan. Adapun bisikan orang-orang di sekitarnya, dia sama sekali tidak mendengarkannya. Chen Chang'an melihat ke bawah dari ketinggian, menatap leluhur Nanli yang berlutut, dan berkata, "Jika kursi ini ingin menjadi Raja Nanli, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menolak?" Di seluruh aula, ada keheningan yang mematikan. Para biksu itu tidak berani berbicara. Dan Miao, Ning Bingxian, dan 10 dewa suci yang menyerah kepada Chen Chang'an, mereka semua menatap Chen Chang'an dengan tatapan memuja. Tubuh leluhur Nanli tidak bisa menahan gemetar. Dia gemetar. Jangan berani, jika Tuan Muda ingin menjadi leluhur Nanli, aku pasti akan menyetujuinya, dan tidak akan pernah ada keberatan. Aku juga meminta putramu untuk bersikap baik dan murah hati, ampuni nyawaku. Selesai. Leluhur Nanli ini tidak memiliki martabat untuk bersujud dan memohon belas kasihan. Bagaimanapun juga, berkultivasi untuk mencapai keberadaan alam leluhur Nanli. Sangat takut mati.
Siapa yang tidak ingin hidup beberapa hari lagi? Leluhur Nanli masih seperti ini. Setelah memahami kekuatan lawan, kekuatan tempur lawan yang mengerikan, leluhur Nanli tidak lagi memiliki pikiran untuk melawan, dia hanya ingin memohon belas kasihan dan mengakui kesalahannya. Mendapatkan pengampunan Chen Chang'an. Dan di aula, ketika semua orang melihat apa yang terjadi di depan mereka, mereka sangat jelas mengetahui bahwa situasinya sekarang sudah berakhir, tidak ada jalan untuk kembali. Satu persatu, mereka tidak akan pernah berani membenci Chen Chang'an lagi. Kalau tidak, nasib mereka, saya khawatir ini adalah masalahnya. Dan untuk leluhur Nanli yang memohon belas kasihan, mata Chen Chang'an terbuka dan tertutup, dan matanya sangat dalam, seperti jurang kuno yang tak terduga, membuat orang tidak dapat diprediksi. Tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan Chen Chang'an. Apakah dia akan melepaskan leluhur Nanli di bawah pengawasan ketat orang banyak? Namun, Chen Chang'an perlahan mengangkat salah satu tangannya. Lalu, tangan ini jatuh di kepala leluhur Nanli. Leluhur Nanli menatapnya dengan kagum. Dan tangan ini mendarat di kepalanya. Biarkan leluhur Nanli merasakan kekuatan miliaran. Seluruh tubuh leluhur Nanli kaku, dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan dia sangat ketakutan. Saat berikutnya, tangan Chen Chang'an yang mendarat di kepala leluhur Nanli menekan ke bawah. Leluhur Nanli tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menjerit. Hanya mendengar ledakan. Itu langsung berubah menjadi kabut darah. Ini tidak terbayangkan, betapa mengerikannya kekuatan yang pecah di Chen Chang'an tadi, dan kabut darah yang leluhur Nanli langsung meledak. Semua orang tercengang oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Orang yang pemalu itu bahkan lebih ketakutan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah, gemetaran di seluruh tubuhnya. Meninggal. Leluhur Nanli meledak menjadi awan darah di depan mereka. Semua ini membuat orang merasa tidak dapat diprediksi dan membuat mereka merasa sangat tidak nyata. Namun, itu benar-benar terjadi. Chen Chang'an menatap kabut darah di depannya dengan ringan dan berkata, "Di depan kursi ini, kau masih ingin membunuh orang-orang di kursi ini, sialan." Ning Bingxian senang ketika mendengar kata-kata Chen Chang'an. Kemudian dia memikirkan sesuatu, "Dao. Abadi Ningbing, Xianggong, aku datang dengan Si Yue. Ketika aku bertemu dengan leluhur Nanli, aku berpisah dari Si Yue. Aku tidak tahu kemana Si Yue pergi sekarang. Gadis itu Si Yue juga ada di sini." Chen Chang'an terkejut. Gadis ini benar-benar tidak jujur sama sekali. Ning Bingxian mengangguk. "Ya, aku datang denganku, tetapi dalam perjalanan, aku bertemu dengan leluhur Nanli. Aku bertarung dengannya, menyebabkan turbulensi spasial, dan Si Yue terlibat dalam turbulensi spasial dan menghilang." Ngomong-ngomong, Ning Bingxian masih sangat khawatir tentang keselamatan Si Yue. Di aula, semua orang berdiri diam. Tidak ada yang berani berbicara. Semua orang berdiri diam. Pada saat ini, Chen Chang'an menatap mereka. Hanya, ketika mata Chen Chang'an beralih ke arah mereka. Bagi roh-roh suci yang hadir, ada perasaan patah hati yang tiba-tiba dan malapetaka yang akan segera terjadi. Lagi pula, pembunuhan Chen Chang'an terhadap leluhur Nanli begitu sederhana hingga membuat orang-orang bergidik. Leluhur Nanli, di seluruh galaksi Nanli, adalah kekuatan absolut dan memiliki dominasi absolut. Namun, di tangan Chen Chang'an, dia tidak bisa menahan satu gerakan pun. Dia meninggal secara tragis dan berubah menjadi kabut darah. Jadi, ketika mereka menghadapi Chen Chang'an, seperti apa akhir ceritanya? Itu membuat mereka tak terbayangkan. Secara keseluruhan, sekarang para dewa suci galaksi Nanli ini, mereka takut mati pada Chen Chang'an.
Tidak akan pernah ada yang berani melawan Chen Chang'an. Semua ini demi hidup mereka. Dan Chen Chang'an tidak peduli apa yang dipikirkan roh-roh suci ini. Dia berbicara dengan ringan, berbicara kepada Roh Kudus yang hadir. Kamu juga baru saja mendengar bahwa orang-orang di kursi ini telah jatuh ke dalam turbulensi spasial galaksi Nanli-mu, dan sekarang aku memberimu tugas. Temukan dia. Bab 1025, bendera kecil lapangan dimasukkan ke selatan. Begitu kata-kata Chen Chang'an keluar, para roh kudus yang hadir segera berbicara. Tuan muda, jangan khawatir, kami akan menangani masalah ini. Kami pasti akan bekerja keras untuk menemukannya. Benar sekali, kami tidak akan mengecewakan putra itu. Petik 2. Para roh kudus yang hadir berkata dengan cepat. Satu persatu, menyeringai dengan tidak tahu terima kasih. Singkatnya, mereka tidak akan pernah memprovokasi Chen Chang'an. Mereka telah melihat nasib para leluhur Nanli. Jangan biarkan mereka mengalami nasib seperti ini. Kalau begitu, pergilah cari dia, aku hanya memberimu waktu 3 hari. Setelah berbicara, para roh kudus itu merasakan urgensi waktu. Bagaimanapun, turbulensi mengarah ke banyak tempat. Masih sulit untuk menemukan Ziyue dalam waktu 3 hari. Jadi, mereka juga harus bergegas. Oleh karena itu, para roh kudus yang hadir ini, mereka tidak lagi ragu-ragu. Mereka semua mengundurkan diri kepada Chen Chang'an, meninggalkan aula, dan pergi mencari jejak Ziyue. Pada saat yang sama, bagi para roh kudus yang hadir ini, mereka sama-sama jelas, menemukan Ziyue tentu saja merupakan tantangan bagi mereka. Namun, di saat yang sama, ini juga merupakan kesempatan bagi mereka. Selama mereka dapat menemukan Ziyue, mereka akan dihargai oleh Chen Chang'an. Mereka pasti akan mendapatkan keuntungan besar, hadiah. Jadi, mereka tentu ingin segera menemukan Ziyue. Semua roh suci di aula telah pergi. Hanya Chen Chang'an, Amiao, Ning Bingxian, dan 10 dewa suci yang mematuhi Chen Chang'an yang tersisa. Ning Bingxian menatap Chen Chang'an, dan dia mendesah dalam hatinya. Tanpa diduga, ketika saya melihat Xianggong lagi. Sekali lagi, saya melihat kekuatan tempur Xianggong yang kuat. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Xianggong benar-benar menakjubkan. Ning Bingxian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Chen Chang'an tidak peduli dengan kekaguman dan pujian Ning Bingxian. Dia hebat, itu normal. Bagaimanapun, dia memiliki domain yang tak terkalahkan. Jika tidak hebat, maka itu tidak normal. Kalau begitu, Chen Chang'an berkata lagi, Ning Bingxian, kamu tidak sedang diuji di Netherworld, mengapa kamu ada di sini? Frozen Immortal Dao. Ya, Xianggong, aku telah diuji di Netherworld God Kingdom dan berhasil memasuki alam Roh Kudus. Tetapi ketika aku pertama kali meninggalkan Bea Cukai, aku mendapat berita dari tuanku Feng Wanxi, dan aku tahu apa yang terjadi pada galaksi Yuheng. Tentara Nanli berperang, dan bahkan adik dari Raja Nanli, Lei Xiao pergi ke Yuheng. Aku khawatir sesuatu akan terjadi, jadi setelah mendapat berita itu, aku bergegas ke Yuheng secepatnya. Petik 2. Ketika aku datang ke Yuheng, aku melihat galaksi Yuheng damai dan tidak terjadi apa-apa. Ketika aku datang ke bintang kuno Huaxia, aku tidak pernah melihat keberadaan Xianggong. Dari Ziyue, aku mengetahui bahwa Xianggong datang ke Nanli, jadi aku merasa nyaman bagi Ziyue untuk datang ke Nanli bersama. Ruang bicara. Tatapan Ning Bingxian tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Raja Nanli. Sekarang, Raja Nanli juga menyerah pada Xianggong. Bagaimana mengatakannya? Xianggong benar-benar bagus, sangat bagus. Chen Chang'an tersenyum tipis. Ning Bingxian,
Kamu tidak perlu peduli dengan keselamatanku. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang ingin menyakitiku. Meskipun kata-kata Chen Chang'an begitu tenang dan acuh tak acuh, kata-kata itu penuh dengan keyakinan. Lagi pula, memang, tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengannya. Kengerian medan tak terkalahkan ditakdirkan untuk menjadi tak terkalahkan. Dan sekarang, Chen Chang'an menyelesaikan tugas sistem dan membunuh Raja Nanli. Peningkatan versi sistem berikutnya juga akan dilakukan. Chen Chang'an juga menantikannya, fungsi apa yang akan dibuka sistem lain kali. Miao berkata sambil tersenyum di samping. Saya juga berpikir bahwa putranya adalah yang paling kuat, jadi saudari, Anda tidak perlu khawatir tentang putranya. Sekarang leluhur lama Nanli sudah mati, seluruh galaksi Nanli sepenuhnya milik putranya. Tuan, apa rencana Anda selanjutnya? Ning Bingxian juga menatap Chen Chang'an dengan rasa ingin tahu. Jalan Chen Chang'an, saya tidak akan lama di sini di Nanli. Miao, Ning Bingxian, Anda membawa semua orang ke galaksi Nanli ini. Dalam 3 hari, tinggalkan galaksi dari selatan dan ambil cukup banyak sumber ilahi. Singkirkan sumber dewa. Setelah mendengar kata-kata Chen Chang'an, semua orang jelas sedikit bingung. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Chang'an hanya akan mengambil Shenyuan. Jadi, pada satu titik mereka mengira itu halusinasi. Chen Chang'an berkata, Shenyuan berguna untuk kursi ini. Jika Anda dapat mengambil lebih banyak, ambil lebih banyak. Chen Chang'an tidak melupakan misi terakhirnya. Masih berusaha memperluas wilayah tak terkalahkannya. Lagi pula, bidang tak terkalahkannya saat ini hanya Yu Heng. Saya ingin benar-benar berkembang menjadi 9 hari dan 10 tempat dan mencapai tak terkalahkan sejati. Masih perlu terus bekerja keras. Selanjutnya, Chen Chang'an mengangkat tangannya lagi. Di tangannya, beberapa bendera kecil muncul. Ini adalah bendera domain. Jalan Chen Chang'an. Letakkan bendera-bendera kecil ini di tepi galaksi Li Selatan. Ketika bendera domain ini dimasukkan ke dalam area perbatasan galaksi Nanli, tentu saja dia tidak perlu melakukan apapun dan menggunakan cara lain untuk menutupi seluruh galaksi Nanli dengan domain tak terkalahkan. Anda dapat langsung menggunakan kekuatan tak terkalahkan dari medan tak terkalahkan. Baiklah, nak, aku akan melakukannya sekarang juga. Ning Bingxian juga mengangguk, dan mengambil alih bendera domain ini dari tangan Chen Chang'an. Kemudian, Ning Bingxian dan Miao pergi bersama 10 dewa suci. Adapun Chen Chang'an, kemudian ke selatan dari Jalan Raja. Karena Anda di sini, Raja Nanli, duduklah di kursi ini untuk melihat-lihat. Baik, Tuan, kata Nanli Wang dengan hormat.